dan selamat kepada sahabat kita dan salam sehat. Apa kabar sahabat kita semuanya? Semoga semuanya senantiasa sehat hingga bisa menjalankan hari-harinya dengan ada sahabat yang sudah bergabung di acara webinar klinik tema deteksi dini mengenal tanda awal autisme pada anak pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024. Bersama saya Zaida Sabila yang akan memandu jalannya acara ini dari pukul 1 hingga pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat. Sebelum memulai ke acara inti penjelasan dari pemateri, mohon izinkan saya untuk membacakan peraturan selama webinar ini. Pertama, untuk kepada sahabat kita dimohon untuk menonaktifkan mikrofonnya, terkecuali apabila pemateri atau saya mengizinkan untuk berbicara. Yang kedua, dimohon kepada sahabat kita yang tidak ada kendala di kameranya, dimohon untuk menyalakan selama webinar ini berlangsung. Yang ketiga, dimohon partisipasi dan interaktifnya dalam acara webinar ini. Yang terakhir, dimohon kepada sahabat kita untuk mematuhi peraturan yang telah dibuat. Oke, sebelumnya mohon izinkan saya untuk membacakan CV dari pemateri pada hari ini. Beliau bernama Dr. Marta Robiul Sani, SPA, MKes. Beliau mengenyam pendidikan, mendapat dokter umum di FK Undip Semarang dan lulus pada tahun 2002. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan mengambil spesialis anak di FK Unpad Bandung dan lulus pada tahun 2014. Dan saat ini beliau melanjutkan lagi mengambil subspesialis neurologi anak di FK Unpad Bandung. Pekerjaan beliau pada saat ini sebagai dokter spesialis anak di klinik dokter kita, dan juga sebagai dokter di RSUD SMC Tasikmalaya. Beliau juga aktif di beberapa organisasi. Yang pertama, Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Tasikmalaya, kemudian Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI di Priangan Timur, dan juga Yayasan Abdi Satya Mardia Bandung. Oke, baik. Sudah hadir saat ini pemateri kita, yakni Dr. Marta Robiul Sani, SPA. Mohon kita langsung sapa saja, dokter. Assalamualaikum, dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, dok? Ya, baik, alhamdulillah. Ya. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, dok. Terdengar Ya. dengan jelas. Oke. Baik, mungkin langsung saja ya, dok ya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya. Enggak. Saya izin untuk share screen dulu ya. Apakah bisa terlihat? Terlihat, dok. Terlihat ya. Ya, enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dalam kesempatan ini, siang hari ini, di hari libur ini, kita akan memanfaatkan waktu kita untuk bersama-sama belajar bersama tentang autis ya. Nah, dalam kesempatan ini kita akan membahas autisme itu terkait bagaimana kita bisa mendeteksi dini autis ya. Karena autis ini penyakit yang sering kita temukan, kemudian kadang-kadang kita tidak mengetahui ini tuh autis atau bukan ya. Kemudian ketika kita bisa mengenali autis ini, kadang-kadang sudah ini terlambat, ya gejala yang munculnya sudah banyak. Ya. Nah kalau sudah terlambat ini biasanya untuk tata laksananya akan lebih sulit ya. Nah, makanya penting untuk kita
bagaimana kita bisa melakukan deteksi dini autisme, bagaimana kita mengenali gejalanya dan juga memahami keadaan. Ya. Sebelum kita masuk ke materi autis, dalam kesempatan ini saya akan ingin menyampaikan juga sebenarnya apa sih disebut dengan anak. Ya. Jadi yang disebut dengan anak itu adalah ini acuannya itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Ya, di situ disebutkan bahwa yang disebut sebagai seorang anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, ya, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Jadi yang dimaksud dengan anak itu termasuk anak yang di dalam kandungan, kemudian juga bayi baru lahir, kemudian anak balita, anak usia sekolah, dan juga remaja. Ya. Nah, ini jadi remaja itu masih termasuk kategori anak. Ya. Sehingga kalau ada yang mau berobat nih ke dokter anak, ya, ke poliklinik anak, sampai usia berapa tahun? Tapi sampai usia sebelum 18 tahun. Ya. Jadi usia 17 tahun lebih itu masih anak, atau 18 tahun kurang 1 hari, itu disebut sebagai anak, yaitu batasan anak. Ya. Kenapa batasan anak sampai usia sebelum 18 tahun? Karena ternyata anak itu mempunyai ciri khas yang membedakan dengan dewasa. Ya. Apa ciri khas dari seorang anak? Nah, ternyata seorang anak itu mempunyai ciri khas, yaitu adanya suatu proses pertumbuhan dan perkembangan. Itu ciri khas dari seorang anak. Sedangkan pada dewasa, pertumbuhan dan perkembangan itu tidak ada. Ya. Jadi ini pertumbuhan dan perkembangan ini merupakan ciri khas dari seorang anak. Ya. Apa yang dimaksud dengan pertumbuhan? Nah, pertumbuhan itu adalah bertambahnya ukuran fisik struktur tubuh. Jadi sifatnya itu kuantitatif, bertambah berat badan, bertambah tinggi badan, bertambahnya lingkar kepala, bertambahnya lingkar lengan atas, ya, bertambahnya ukuran fisik itu disebut sebagai pertumbuhan. Sedangkan kalau perkembangan itu adalah bertambahnya kemampuan fungsi tubuh. Nah, jadi sifatnya itu kualitatif. Jadi ada bertambahnya kemampuan motorik kasar, motorik halus, motorik berbahasa, personal sosial, kognitif. Nah, itu disebut sebagai perkembangan. Ya. Jadi seorang anak yang asalnya bayi baru lahir itu tidur, kemudian bisa angkat kepala, bisa miring kanan, miring kiri, bisa duduk, berdiri, berjalan, itu disebut sebagai perkembangan. Atau seorang anak yang awalnya tidak bisa bicara, kemudian bisa bicara queuing, kemudian menjadi babbling, kemudian muncul satu kata, akhirnya bisa bicara dalam bentuk kalimat, itu juga disebut sebagai perkembangan. Ya. Itu yang menjadi ciri khas dari seorang anak. Nah, pertumbuhan dan perkembangan ini sering mengalami gangguan pada beberapa anak. Ya. Ini ada contoh-contoh gangguan pertumbuhan dan perkembangan yang sering ditemukan pada anak. Misalkan gangguan pertumbuhan itu stunting, ya. Sekarang stunting ini menjadi perhatian seluruh dunia, ya. Stunting atau perawakan pendek. Kemudian juga ada gizi buruk, ada obesitas, ada mikrosepal, itu lingkar kepala yang kecil disebut mikrosepal, itu gangguan pertumbuhan. Ada juga gangguan perkembangan. Gangguan perkembangan ini ada seperti gambar yang di samping kanan bawah, itu disebut sebagai palsi cerebral atau sering disebut CP, ya, atau cerebral palsi. Di sini gangguannya itu pada aspek motorik, ya. Ada juga disabilitas intelektual. Disabilitas intelektual itu sering nama lainnya itu adalah retardasi mental. Jadi dari segi IQ-nya itu terganggu, ya. Ada juga disleksia. Disleksia juga sering kita temukan. Nah, ini pada contoh
di tengah-tengah ini adalah hasil tulisan dari seorang disleksia ya. Disleksia itu letak gangguannya itu pada kemampuan belajar ya, baik gangguan belajar spesifik, ada kemampuan gangguan pada bahasa tulisan atau bahasa lisan atau bahasa sosial ya, itu disebut dengan disleksia. Pada gambar ini di sini itu bisa kita lihat 2 tambah 2 4 ya, 5 tambah 1 6, 3 tambah 2 5 ya. Kita lihat di sini 4 tambah 5 itu 9 ya, tapi 9-nya itu terbalik. Nah, ini merupakan tanda-tanda seorang anak mengalami disleksia ya. Kemudian ada juga gangguan perkembangan yang lainnya itu adalah autis ya, yang akan kita bahas bersama-sama. Apa yang dimaksud dengan autis ya, autisme ya. Kalau secara definisi itu, autisme itu merupakan gangguan perkembangan yang sifatnya kompleks, berat, lebih dari satu area perkembangan ya yang terganggunya itu. Nah, kalau autisme itu kalau sekarang namanya itu kalau lebih lengkapnya lagi itu disebut sebagai ASD atau Autism Spectrum Disorder. Ya, kalau di bahasa Indonesia kan gangguan spektrum autisme. Ya, kenapa sih ada spektrum? Nah, jadi spektrum itu ada variasi dari gejala yang muncul pada penderita autisme ini. Ya, apa saja sih gejala-gejala yang mungkin muncul? Biasanya gejala-gejala yang muncul pada seorang anak dengan autisme itu terkait gangguan-gangguan pertama pada kemampuan komunikasi. Kemudian yang kedua gangguan interaksi sosial dan juga ada gangguan perilaku. Ya, di sini perilakunya itu ada perilaku yang repetitif dan stereotip. Ya, artinya perilaku yang dilakukan berulang-ulang dan juga bersifat stereotipik. Ya, artinya khas. Gitu ya. Itu definisi dari autisme ya, autis. Kemudian angka kejadiannya, ternyata kejadian autisme ini sekitar 1% dari jumlah populasi ini, atau juga kalau dihitung itu 2 sampai 5 dari 10.000 anak usia sekolah itu mengalami autisme. Dan kejadiannya itu banyak laki-laki dibandingkan perempuan, dengan perbandingan 4 sampai 5 kali dibanding lebih tinggi dibanding pada laki-laki. Dan saat ini jumlahnya itu terus meningkat dari waktu ke waktu ya, kejadian autisme ini. Ya. Kemudian apa sih penyebab dari autisme ini? Nah, penyebab autisme ini belum diketahui secara pasti, tetapi autisme ini diduga ada kaitannya antara faktor genetik dan lingkungan. Ya, faktor genetik di sini lebih dominan menjadi penyebab dari autisme ini, tapi secara pasti belum diketahui. Ya, jadi faktor genetik ini ada kurang lebih sekitar 400 gen itu yang bisa menyebabkan autis ya. Dan juga ada faktor lingkungan juga yang bisa berpengaruh. Misalkan polusi ini diduga bisa menyebabkan mutasi pada gen dari seorang anak sehingga terjadi gejala autisme itu muncul. Dan juga pola asuh juga diduga membantu menyebabkan munculnya gen-gen autisme tersebut ya. Tapi secara pasti penyebabnya sampai saat ini autisme ini belum diketahui secara pasti ya. Kapan kita mencurigai anak-anak kita itu atau pasien-pasien kita atau teman kita atau saudara kita itu terkena autisme ya. Jadi kalau ada keluhan dari orang tua, anak saya kok cuek ya. Anak saya itu cuek. Cuek itu tidak berespon bila diajak bicara ya. Kalau diajak bicara itu diam aja, tidak berespon. Itu kita harus curiga anak kita autis ya. Walaupun cuek tidak berespon bila diajak bicara itu harus dipastikan ya, bisa karena autis atau ada gangguan telinga atau gangguan di mulut, itu bisa menyebabkan tidak berespon bila diajak bicara ya. Tapi kalau
tidak bisa diajak bicara itu, kita harus aware apakah anak tersebut mengalami autis ya. Kemudian kontak mata kurang ya. Kalau dilihat ya, seperti digambar di sebelah gambar ini, seorang bayi itu usia eh, mulai usia 3 bulan ya, matanya tuh sudah sudah normal, sudah bisa melihat dengan jelas. Nah, mulai usia 3 bulan itu ada kontak antara bayi dengan ibunya. Kalau kita melihat anak usia 3 bulan, kontak matanya itu kurang, tidak melihat ke arah kita, tidak melihat ke arah ibu, nah kita juga harus mencurigai bahwa anak tersebut mungkin mengalami autis ya. Atau juga anak yang lebih besar yang sudah bermain itu tidak tertarik bermain dengan teman lain, dia lebih senang untuk eh, apa eh, bermain sendiri ya, bermain sendiri ya. Kemudian juga kita juga harus curiga bahwa anak tersebut autis kalau ada keterlambatan bicara ya. Ini sesuai dengan usianya ya. Jadi kalau anak usia 3-4 bulan itu kan sudah mulai ada bahasa, ada kuing ya. Jadi bicaranya itu berupa kuing, bicara yang tidak jelas tetapi sudah mulai keluar suara ya. Atau anak usia 6 bulan sampai usia 1 tahun itu sudah keluar babbling, bababa. Bababa itu merupakan bicara pada anak usia segitu gitu ya. Jadi kalau anak usia 6 bulan sampai 1 tahun belum keluar, belum bicara baba-baba, itu kita harus curiga bahwa anak tersebut mengalami autisme ya. Nah, ini ada tanda-tanda bahaya terkait komunikasi ya. Tadi kan salah satu kriteria diagnostik untuk autisme itu adalah ada gangguan dalam hal komunikasi dan interaksi sosial ya. Jadi kalau ada tanda-tanda bahaya ini, tanda-tanda gangguan komunikasi sesuai usia, maka kita harus curiga nih, ini adalah autisme. 4 sampai 6 bulan anak tidak meniru suara orang tuanya, dia diam aja ya. Atau usia 6 bulan tidak tertawa atau mengoceh. Nah, itu tanda bahaya bahwa mungkin anak tersebut mengalami autis ya. Kemudian 8 sampai 10 bulan. 8 bulan tidak mengeluarkan suara untuk menarik perhatian Anda ya. Atau 10 bulan tidak bereaksi bila dipanggil namanya. Nah, mulai usia 6 bulan sebenarnya anak itu sudah mengenali nama ya, tentunya setelah sebelumnya dikenalkan kan ya, bahwa sering disebut namanya. Nah, ketika usia 10 bulan anaknya tersebut bila dipanggil tidak bereaksi, berarti harus dicurigai anak tersebut mengalami autisme ya. Atau usia 10 bulan tidak memperlihatkan emosi dengan marah atau menangis. Nah, itu juga mungkin anak tersebut mengalami autisme ya. Nah, kalau usia 12 bulan tidak menunjukkan mimik, tidak mengeluarkan ba ba da da da, nah, itu juga berarti ada gangguan komunikasi, harus curiga itu anak tersebut mengalami autisme ya. Kemudian ini usia 21 bulan sudah mengikuti perintah, 24 bulan belum merangkai 2 kata. Jadi usia 2 tahun itu seorang anak sudah bisa merangkai 2 kata minimal. Ya, kalau belum itu juga berarti ada gangguan komunikasi, gangguan bahasa. Kita harus curiga juga anak tersebut mengalami autisme. Atau pada anak yang lebih besar, ya, usia 30 bulan tapi ngomongnya itu belum dimengerti oleh anggota keluarga. Nah, itu juga harus curiga bahwa anak tersebut mengalami autis ya. Nah, ini ada kita juga bisa mengenali autisme ini dari tanda-tanda awal. Ini lebih lengkap lagi ya. Kalau pada bayi lahir sampai usia 6 bulan, anak terlihat lalu baik ya. Jadi anak terlalu baik itu
diam aja, jarang nangis gitu ya, kayak anak-anak yang baik-baik aja gitu. Nah, itu kita justru waspada ya bahwa anak tersebut mengalami autis ya. Atau dia juga malah sebaliknya irritable, nangis terus, susah ditenangkan, juga harus waspada ya. Jarang menyodorkan tangannya untuk minta dipangku ya. Jadi kalau pada anak-anak normal kan biasanya anak tersebut minta dipangku, tangannya dikedepankan, itu yang minta digendong sama ibu atau bapaknya. Nah itu kalau pada anak usia 6 bulan tidak ada itu ya, kita juga harus waspada ya. Jarang mengoceh, jarang menunjukkan kontak mata ya. Itu tanda-tanda awal dari autis usia 6 bulan ya. Kemudian sampai usia 2 tahun tidak mau dipeluk, kemudian kalau dipeluk malah menjadi tegang, gitu ya, menjadi tidak nyaman, itu juga harus waspada. Ya. Cuek terhadap kedua orang tua, tidak mau ikut main sederhana seperti ciluk bak ya. Kalau anak kecil kan kita sering main ya, ciluk bak, ciluk bak. Nah kalau kita main, kita ajak main ciluk bak, sedangkan anak tersebut cuek aja, tidak mau ikut bermain, ya kita juga harus waspada anak tersebut mengalami autis. Tidak ada kata-kata yang keluar, tidak tertarik pada boneka atau binatang mainan untuk bayi, ya. Atau bisa sangat tertarik pada kedua tangannya sendiri, itu ya. Anak autisme itu seringkali melihat tangannya, kemudian sering-sering menggerak-gerakkan, ada perilaku steaming. Nanti kita lihat di video berikutnya ya. Itu juga tanda dari autis ya. Nah, bagaimana kita setelah kita mencurigai bahwa ada tanda-tanda ini gangguan komunikasi, gangguan interaksi sosial, ada perilaku yang aneh pada anak. Nah, bagaimana kita bisa mendiagnosis autis? Diagnosis autis ini ditegakkan berdasarkan DSM 5 ya. Berdasarkan DSM 5 yaitu Diagnostic and Statistic Manual of Mental ya. Mental itu menggunakan DSM ini untuk menegakkan diagnostik autis atau ASD ini. Tadi autis itu sekarang kan disebutnya tuh autistic spectrum disorder ya, karena ada spektrum dari gejala yang muncul yang bervariasi antara satu anak dengan anak yang lainnya. Ya. Nah, tetap untuk diagnosis ini harus memenuhi gangguan-gangguan pada lebih satu aspek ya, ada gangguan komunikasi, gangguan interaksi sosial, dan juga ada perilaku rigid dan stereotipik ya. Nah biasanya untuk diagnostik ini bisa dilakukan pada usia 18 sampai 24 bulan ya, atau sekitar 2 tahun ya, dengan kuantitas dan kualitas gejala yang berbeda-beda ya. Tetapi kalau kita menemukan ada seorang anak yang menunjukkan adanya gangguan komunikasi, gangguan interaksi sosial, ada perilaku yang rigid dan stereotipik sebelum usia 18 tahun, kita jangan membiarkan ditunggu sampai usia 18 tahun ya. Kita harus memastikan anak tersebut mengalami autis atau tidak ya, karena untuk terapi sebenarnya tidak harus menunggu usia 24 bulan atau 2 tahun ya. Begitu dicurigai harus kita lakukan terapi langsung ya, karena dengan terapi lebih awal maka outcome-nya akan menjadi lebih baik ya gitu. Nah ini untuk diagnostik itu kan pertama harus ada gangguan komunikasi ya. Gangguan komunikasi itu bisa bermacam-macam bentuknya, terlambat atau tidak bisa bicara ya. Tidak bicara sama sekali, jadi diam sama sekali, itu bisa. Atau keluar kata-kata tapi tidak dimengerti atau disebut bahasa planet ya. Jadi keluar kata-katanya tapi kata-katanya itu tidak bisa dimengerti oleh kita, oleh lingkungan sekitarnya. Itu juga berarti ada gangguan komunikasi ya. Kata-kata yang tidak sesuai dengan konteks pembicaraan. Kita bicara apa, dia ngomongnya kemana. Ya. Kemudian ada ekolalia. Ekolalia itu membeo ya. Kemudian ada bicara yang monoton dengan mimik datar seperti robot. Nah, itu juga menunjukkan ada
gangguan komunikasi ya, gangguan komunikasi. Nah, ini contoh seorang anak dengan ekolali ya. Itu juga merupakan bentuk gangguan komunikasi ya. Dia mengulangi kata-kata yang disebutkan oleh ayahnya ya. Tadi mengucapkan terima kasih. Ayahnya mengucapkan kata terima kasih, dia mengikuti. Kemudian anak tersebut juga mengikuti kata-kata ayahnya yang dikatakan pada akhir. Itu bentuk ekolali ya. Ekolali itu membeok, yang menirukan kata-kata yang ditirukan oleh orang lain. Nah, itu kalau ada menemukan hal seperti itu, kita harus waspada bahwa anak tersebut mengalami autisme ya, karena ekolali merupakan bentuk dari gangguan komunikasi. Kemudian yang kedua, gangguan interaksi sosial. Gangguan interaksi sosial itu menolak atau menghindari bertatap muka ya. Tadi sudah disebutkan di awal bahwa pada anak usia mulai 3 bulan itu sudah harus ada kontak mata ya. Jadi ketika anak tersebut menyusu, biasanya kita lihat wajah mata anak tersebut, dan anak tersebut akan memandang kepada yang memberi susu tersebut ya. Jadi ada kontak mata. Biasanya kalau anak autisme karena ada interaksi sosial, dia menolak atau menghindar bertatap mata ya. Kemudian tidak menoleh bila dipanggil. Juga ini menunjukkan ada gangguan interaksi sosial ya. Tapi kalau tidak menoleh bila dipanggil itu harus dipastikan penyebabnya, apakah ada ketulian ya, ada tuli, tidak mendengar. Nah, itu juga harus disingkirkan ya. Kalau ternyata setelah diperiksa tidak ada gangguan telinga ya, kita harus waspada, itu gejala dari autis ya. Tidak senang dipeluk ya, tidak ada usaha interaksi dengan orang lain, didekati untuk bermain malah menjauh, tidak berbagi kesenangan dengan orang lain. Ini bentuk-bentuk gangguan interaksi sosial yang mungkin merupakan tanda-tanda dari autis ya. Kemudian tanda ketiga bahwa anak tersebut autis adalah ada gangguan pada perilaku ya. Gangguan perilaku itu ada yang repetitif dan juga stereotip ya. Anak itu biasanya anak autisme itu tidak mengerti cara bermain. Contohnya anak autis itu seorang anak kan biasa main mobil-mobilan ya. Nah, kalau anak normal itu kalau main mobil-mobilan ya biasa kan mobilnya didorong kemudian dijalankan gitu ya. Pada anak autis mungkin dia tidak mengerti cara memainkan mobil-mobilan tersebut, dia tidak mendorong-dorong mobil-mobilan tersebut, dia mungkin cuma memainkan bagian bannya aja, bagian bannya diputar-putar, tidak dimainkan seperti anak-anak yang lainnya. Ya, jadi anak autisme itu tidak mengerti cara bermain. Nah, atau mungkin seperti gambar ini, dia main mobil-mobilan, tapi mobil tersebut dijeng-jengkan ke belakang, gitu ya, dijeng-jengkan belakang, dan itu dilakukan setelah berulang-ulang. Jadi tiap melakukan main mobil-mobilan, dia selalu melakukan hal tersebut, gitu ya. Tetapi kalau saat ini dijeng-jengkan pada tempat yang lain, dia memainkan mobilnya seperti anak lainnya, berarti itu bukan perilaku yang repetitif dan stereotip ya. Jadi kalau perilaku yang repetitif dan stereotip itu tiap melakukan mainan tersebut selalu dilakukan dengan cara yang sama, dia tidak berubah-ubah. Sifatnya itu monoton dan stereotipik ya. Kemudian ada kelekatan pada benda tertentu. Misalkan anak autis itu menyukai untuk menggunakan baju itu, satu baju yang warnanya kuning. Dia pinginnya itu terus. Ketika diganti, dipakaikan baju yang lain, dia tidak mau, dia menangis. Dia mungkin bisa sampai tantrum ya. Ada juga perilaku yang ritualistik, misalkan steaming ya.
Kemudian juga ada hiperaktif, kadang-kadang bengong. Ya. Ini kita bisa lihat, ini ada video ya, video yang kita, kita lihat tangan anak tersebut ya, dia melihat ke tangannya tersebut, kemudian tangannya itu digerak-gerakkan tinggi ya. Nah, seperti dia melihat kepada anak tangannya tersebut, kemudian digerak-gerakkan, kemudian kadang-kadang dijilat-jilat. Nah, itu ya. Itu contoh dari steaming ya. Steaming itu menggerakkan tangannya dengan monoton dan stereotipik ya. Dia melakukannya itu berulang-ulang, tiap hari melakukan, dia melihat tangannya, kemudian tak jari-jarinya itu digerak-gerakkan sambil dilihat. Yaitu contoh dari perilaku ritualistik yang terjadi pada seorang anak dengan autis ya. Nah, kemudian gangguan perilaku lainnya yang bisa muncul, ada gangguan emosi atau perasaan, kurangnya rasa empati, kemudian tertawa atau menangis sendiri tanpa alasan, kemudian sering mengamuk tak terkendali. Ya. Atau juga bisa terjadi gangguan persepsi sensoris, dia bisa hiperresponsif atau hiporesponsif gitu ya. Jadi bisa muncul dia mencium, menggigit atau menjilat mainan benda apa saja. Bila mendengar suara keras, dia langsung tutup telinga. Kemudian tidak menyukai dipeluk. Gitu ya. Jadi dipersepsikan bahwa pelukan dari orang tuanya itu dipersepsikan oleh seorang anak autis itu sebagai sesuatu yang mengganggu. Ya. Merasa tidak nyaman bila memakai bahan-bahan pakaian tertentu. Itu gangguan persepsi sensoris yang sering terjadi pada seorang anak dengan autis. Ya. Nah, itu kita bagaimana kita mendiagnostik autis pada seorang anak ya. Jadi harus memenuhi kriteria yang tadi berdasarkan DSM-5, yaitu adanya gangguan komunikasi, gangguan interaksi sosial, kemudian juga ada perilaku yang repetitif dan stereotip. Ya. Itu kriteria diagnostik untuk autis ya, atau autistic spectrum disorder atau ASD ya. Nah, bagaimana kita sebagai orang tua mungkin yang awam, bukan petugas kesehatan, bukan seorang dokter anak, bisa mendeteksi autis ya. Nah, ini ada alat untuk men-screening seorang anak tersebut dicurigai autis atau tidak ya. Ini bisa menggunakan yang namanya itu MCHAT, Modified Checklist for Autism in Toddler ya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang bisa dijawab oleh orang tua. Nanti jawabannya itu bisa ya atau tidak ya. Ini seperti ini, apakah anak Anda senang atau menikmati bila diayun-ayun, diguncang-guncang di atas lutut Anda? Ya. Kalau anak menyukai berarti jawaban ya, kalau tidak berarti di sini, nanti dikasih skor ya. Kemudian apakah anak Anda tertarik ikut bermain dengan anak lain? Bila tertarik ya, bila tidak, checklist di sini. Ya. Nanti ada sekitar 23 pertanyaan, kemudian jawaban yang diberikan oleh orang tua tersebut, nanti kita lihat di kuncinya. Kalau jawabannya itu sesuai, artinya ini nomor 1 jawabannya tidak, ya. Nah, jawabannya ini tadi seperti ini. Apakah Anda anak senang menikmati bila diayun-ayun? Jawabannya tidak, berarti skornya 1, ya. Skornya 1. Nah, kalau nanti dijumlahkan semuanya itu, kalau skornya 0 sampai 2 itu berarti tidak berisiko ya. Nanti perlu pemantauan lagi. Kalau 3 sampai 6 berarti anak itu berisiko ya. Kalau skornya 7 sampai 23 itu anak sangat berisiko ya. Seperti itu.
Ini mChat ini sangat mudah dipakai, bisa kita gunakan atau orang-orang tua atau siapapun juga termasuk guru atau petugas yang lainnya untuk bisa meng-screening apakah seorang anak mengalami autis atau tidak. Ya, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Halo? Halo. Ya, halo. Mohon maaf Bu, tadi ada sedikit masalah teknis. Ya. Boleh, Mangga Dok dilanjutkan lagi. Sudah selesai saya. Mangga dilanjut. Saya kembalikan ke moderator. Oh, sudah. Sudah selesai ya. Ya baik, sesi selanjutnya yakni sesi tanya jawab. Sepertinya sahabat kita sudah banyak yang menyimpan pertanyaannya. Boleh langsung aja yang bagi sahabat kita yang ingin bertanya, boleh langsung raise hand dengan mengklik emoji reaction dan nanti sama kami akan dipersilahkan untuk berbicara. Mungkin dibuka dulu ya 3 pertanyaan dulu. Baik, kepada sahabat kita yang ingin bertanya, dipersilahkan. Kalau di apa Baik, di ini ada yang sahabat tanya ya. apakah ada yang ingin Baik, ini sudah ada pertanyaan dari sahabat Tri Lestari. Boleh pertanyaannya saya bacakan saja ya. Apakah anak dengan autisme itu dapat sembuh total, Dok? Ya. Itu pertanyaan dari Tri Lestari. Jadi kalau autis itu gangguannya itu penyebabnya itu diduga karena faktor genetik ya. Biasanya kalau gangguannya penyebabnya itu karena genetik, ya dia akan menyandang autis tersebut ya seumur hidupnya. Terus-terusan dia akan menjadi seorang autis ya. Tetapi yang di sini yang perlu ditekankan bahwa walaupun autis itu tidak cepat sembuh, tetapi bisa dikontrol kan ya, supaya gangguan-gangguan yang muncul, gangguan di komunikasinya, gangguan interaksi sosialnya, perilaku yang stereotipiknya itu bisa ditekan ya sehingga tidak muncul. Nah, sehingga dengan tata laksana yang tepat, penderita autis ini bisa hidup seperti anak-anak pada umumnya. Ya. Misalkan gejala yang munculnya itu ada yang sering gangguan perilakunya tuh sering membentur-benturkan kepala ke tembok. Itu juga bisa muncul pada seorang
penderita seorang anak dengan autis gitu ya. Nah, dengan terapi gejala tersebut bisa dihilangkan sehingga anaknya bisa hidup seperti normal. Ya. Jadi kalau ada pertanyaan apakah anak dengan autis dapat sembuh total, ya jawabannya sampai saat ini mungkin belum belum bisa. Tetapi gejala-gejala yang muncul bisa ditata laksana sehingga gejala-gejala munculnya tersebut bisa hilang. Sehingga harapannya seorang anak itu bisa hidup normal seperti anak-anak yang lainnya. Ya, ya itu mungkin jawabannya. Oke, baik. Oke, sahabat Tri, bagaimana jawaban dari dokter? Apakah sudah menjawab? Ya sudah, terima kasih. Oke, baik. Kita lanjutkan lagi ya dok ke pertanyaan kedua. Dari Anita Rahayu. Mila, Anita izin bertanya, apakah Down syndrome bisa terdeteksi di dalam kandungan, sejak di dalam kandungan? Bisa, itu ya jawabannya ya. Jadi Down syndrome itu gangguan genetik juga ya, gangguan kromosom pada trisomi 13 ya. Nah, ini bisa dideteksi sejak di dalam kandungan ya. Biasanya ada pemeriksaan-pemeriksaan yang bisa dilakukan sehingga penderita seorang anak dengan Down syndrome ini ketika di dalam kandungan sudah bisa dideteksi. Ya. Biasanya kalau sudah lahir yang gejala muncul kan ada ini wajah mongoloid ya, wajah yang khas, kemudian ada namanya itu low set ear, kemudian ada low set ear itu daun telinganya itu lebih ke bawah ya, lebih ke bawah. Nah, biasanya low set ear itu ujung telinga bagian atasnya tersebut sejajar dengan ujung mata ya, itu low set ear. Pada orang bukan Down syndrome kan posisi daun telinga itu lebih tinggi ya dibandingkan sudut mata. Gitu ya. Nah, itu pada penderita Down syndrome itu terjadi namanya itu low set ear. Kemudian juga ada simian lain namanya itu atau simian crash ya, pada tangannya itu garis tangannya itu lurus nyambung ya. Kalau pada anak-anak yang tidak Down syndrome itu garis tangannya itu seperti huruf M, sedangkan pada anak-anak dengan Down syndrome biasanya berupa garis lurus ya. Itu tanda-tanda Down syndrome setelah lahir ya. Tetapi kalau pertanyaannya apakah Down syndrome bisa dideteksi dalam kandungan, bisa ya, bisa dideteksi. Ya, mungkin ke pertanyaan berikutnya. Ya, baik. Semoga Kak Anita terjawab ya pertanyaan. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Nida Fitria. Izin tanya dok, kalau aplikasi yang tadi MChat ada di Play Store, bagaimana terapi yang bisa dilakukan di rumah jika anaknya ada gejala autisme ringan? Terima kasih. MChat itu bisa di-download ya, tulis aja kalau di Play Store. Saya belum mencoba mencari. Tapi kalau kita cari di internet, tulis aja MChat gitu ya. MChat itu nanti akan keluar, kemudian kita bisa download. Itu ada bagaimana cara menggunakannya. Kemudian nanti ada pertanyaan-pertanyaannya itu ada 23 pertanyaan. Kemudian juga ada jawabannya dan ada kriterianya, skornya, skor yang tadi 0 sampai 4 ya, kemudian 4 sampai 5, 7 sampai 23 itu ada ya di internet ya, tinggal kita download aja ya. Kemudian kalau bagaimana langkah pertama itu kita harus bisa mendeteksi terhadap autisme ini ya. Kalau kita sudah curiga tadi dari MChat-nya kita curiga ke arah autis ya, kita harus datang dulu ke dokter ya. Kita harus datang dulu ke dokter untuk memastikan bahwa bisa ke dokter anak, bisa ke dokter mungkin subspesialis
spesialis saraf anak, bisa ke dokter tumbuh kembang, bisa ke psikolog, bisa juga ke psikiater, bisa ya untuk memastikan anak tersebut autis atau tidak. Ya. Nah, setelah anak tersebut didiagnosis autis, kita biasanya melakukan terapi, ya. Terapinya itu dengan yang disebut sebagai terapi perilaku, ya, atau ada istilah itu ABA, ABA, ya, itu terapi perilaku. Nah, terapi perilaku itu secara prinsip biasanya emang melatihkan seorang anak perilaku-perilaku tersebut salah, kemudian kita lakukan perbaikan, kita latihkan anak tersebut untuk melakukan perbuatan yang benar. Ya. Nah, tetapi biasanya untuk melakukan terapi perilaku tersebut perlu seorang profesional dulu, gitu ya, seorang yang ahli melakukan terapi perilaku tersebut. Ya, sehingga untuk terapi awal biasanya sebaiknya di klinik-klinik tumbuh kembang yang menangani autis. Ya, adapun nanti biasanya terapi tersebut tidak bisa hanya dilakukan di tempat terapis, tapi juga harus dilanjutkan dengan terapi di rumah. Ya, nah, bagaimana cara melakukannya? Tentunya itu nanti dengan arahan dan bimbingan dari terapisnya. Ya, tetapi secara prinsip bahwa setelah kita dokter mendiagnosis anak tersebut autis, itu harus dilakukan terapi perilaku, dan terapi perilaku tersebut harus dilakukan oleh seorang profesional, ya, karena supaya hasilnya lebih baik, ya. Nanti bisa dilanjutkan di rumah. Seperti itu. Semoga terjawab ya Kak pertanyaannya. Dan ada tadi yang pertanyaan yang sebelumnya dari Kak Anita Rahayu, dok, nanya lagi, maaf kalau Down syndrome dengan autisme itu apakah berbeda, dok? Berbeda, ya. Down syndrome dengan autis itu berbeda, ya. Kalau autis itu tadi kriteria diagnosisnya itu ada gangguan komunikasi, gangguan interaksi sosial, kemudian ada perilaku yang repetitif, ya. Sedangkan tampilan fisik dari anaknya biasanya tidak ada perbedaan dengan anak-anak yang lain, ya. Sedangkan kalau Down syndrome biasanya ada gangguan, ada kelainan-kelainan atau tampilan yang khas pada anak tersebut dari fisiknya dulu, ya. Dari fisiknya bisa ada tadi wajah yang khas, ya, wajah mongoloid, kemudian ada low set ear itu, kemudian ada SIM yang lain, tapi emang bisa juga terjadi gangguan perkembangan juga, ya, pada Down syndrome tersebut. Gangguan perkembangan yang sering muncul itu biasanya ada gangguan bahasa, kemudian juga ada gangguan motorik, ya. Motorik itu motorik kasarnya kemampuan untuk bisa duduk, kemudian berdiri, berjalan itu lebih terlambat dibandingkan dengan anak-anak yang lainnya. Ya. Autis dengan Down syndrome itu berbeda, ya. Semoga terjawab ya Kak. Ada pertanyaan lagi dok dari Kak Selvia. Izin bertanya dok, apakah ada dampak jangka panjangnya jika anak autisme itu tidak segera ditangani dengan terapi perilaku dan terapi lainnya? Jadi kalau ada anak ada gejala autis nggak langsung ditindak di terapi, apakah ada jangka panjangnya atau tidak dok? Ya. Jadi kalau anak autis tidak ditata laksana dengan benar, ya jangka panjangnya dia akan ada kesulitan berkomunikasi, dia tidak bisa berkomunikasi, tidak bisa bergaul. Kemudian mungkin pada anak tersebut muncul perilaku-perilaku yang agresif, gitu ya, yang beraktif, yang bisa membahayakan baik pada dirinya atau pada orang lain. Mungkin anak autis bisa ada gangguan perilakunya itu tadi seperti
membentur-benturkan kepala ke tembok atau juga memukul-mukul kepala, mukul-mukul badan. Nah, bila gangguan-gangguan tersebut tidak ditata laksana, biasanya kalau tidak terapi tidak akan hilang, malah bisa menjadi tambah berat. Ya. Jadi efek jangka panjangnya bisa membahayakan terhadap diri dan orang lain. Ya. Itu kalau yang autisme yang berat. Ya. Tapi kalau autisme yang lebih ringan, ya mungkin bisa kalau tidak kita laksana bisa menjadi lebih berat. Jadi efek jangka panjangnya bisa terjadi perburukan dari gejala-gejala yang muncul pada anak tersebut. Baik. Ini ada pertanyaan lagi dok dari Kak Okta, izin bertanya dok, anak saya usia 3 tahun, terdiagnosa disabilitas intelektual. Beberapa gejala seperti tidak suka jika mendengar suara kencang, jika senang sering memutar badan dan tangan. Hanya sebatas itu saja. Autis sendiri apa bisa muncul meski di awal tidak terdeteksi, tiba-tiba muncul di atas usia 3 tahun? Katanya gitu dok. Tadi awalnya diagnosanya berarti disabilitas intelektual, tapi ada beberapa gejala yang tadi yang dokter udah jelaskan ada. Terus pertanyaannya ya apakah bisa terdeteksi gitu di usia di atas 3 tahun? Kalau disabilitas intelektual itu ada gangguannya tuh di IQ ya, jadi kognitifnya. Jadi biasanya kognitifnya itu di bawah rata-rata ya. IQ yang normal itu 90 ke atas ya. Kalau normal itu 90 sampai 110 itu IQ yang normal. Sedangkan kalau 70 sampai 90 itu disebut sebagai borderline, sedangkan di bawah 70 itu disebut sebagai disabilitas intelektual ya. Disabilitas intelektual itu nama lainnya adalah retardasi mental. Ya, jadi biasanya seorang anak dengan disabilitas intelektual itu yang mempunyai tingkat IQ yang lebih rendah dibandingkan dengan orang lain. Ya. Biasanya semakin rendah IQ dari seorang anak, maka gejala-gejala komorbid atau gejala-gejala penyerta yang bisa muncul lebih berat pada anak dengan disabilitas intelektual. Nah, gejala-gejala yang mungkin muncul itu bisa berupa perilaku-perilaku yang agresif, ya, kemudian memukul, misalkan, ya, atau juga gejala-gejala ya tidak bisa mengurus diri sendiri, itu lebih berat, ya, dengan tingkat IQ yang lebih rendah. Ya. Nah, disabilitas intelektual tersebut bisa juga muncul pada seorang dengan autis ya. Jadi bisa juga autis dengan disabilitas intelektual. Jadi seorang anak autis IQ-nya bisa juga di bawah normal ya, bisa di bawah normal ya. Malah kebanyakan emang seorang anak dengan autis itu tingkat IQ-nya itu lebih rendah dibandingkan dengan anak normal lainnya. Nah, adapun pada ibu ini pada awalnya didiagnosis disabilitas intelektual, kemudian sekarang ada perilaku-perilaku aneh. Ini mungkin aja. Jadi autisnya tersebut baru terlihat atau baru lebih muncul terlihat itu pada saat sekarang ya. Tetapi sebenarnya autis ini akan muncul sejak dari awal. Mungkin awalnya itu gejalanya yang ringan, tetapi semakin ke sini di atas usia 3 tahun gejalanya lebih muncul ya. Jadi pada ibu ini mungkin saja awalnya disabilitas intelektual saja, kemudian sekarang muncul autis. Atau juga bisa aja sebenarnya bukan autis, tetapi gejala-gejala dari disabilitas intelektualnya sendiri. Ya. Nah, untuk saran saya baiknya emang ini perlu dilihat dibawa ke
ke dokter anak atau ke dokter tumbuh kembang untuk memastikan apakah eh, putra ibu ini disabilitas intelektual saja atau disabilitas intelektual dengan autism ya seperti itu. Oke, baik dok. Terakhir mungkin ya dok ya, ini ada dari Mam Afan. Izin bertanya dok, untuk pelayanan medis anak gejala autisme itu apakah bisa di cover BPJS atau tidak ya? Oh ya, ini terkait BPJS ya. Terkait bisa tidaknya tercover BPJS, ini emang tata laksana autis ini harus dilakukan di center-center yang eh, ada klinik tumbuh kembang gitu ya. Eh, kita harus mencari beberapa center yang beberapa pelayanan kesehatan yang di situ ada klinik tumbuh kembangnya. Kalau di klinik tumbuh kembang tersebut di rumah sakit pemerintah biasanya itu tercover oleh BPJS ya, bisa di cover oleh BPJS. Tapi kalau klinik tumbuh kembang tersebut di pelayanan kesehatan swasta, nah itu harus dipastikan ke kliniknya tersebut apakah bisa tercover oleh BPJS atau tidak. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak dok untuk jawabannya. Mungkin sahabat kita untuk sesi tanya jawabnya dicukupkan sampai saat ini. Untuk sahabat kita yang masih ada beberapa pertanyaan, boleh langsung saja tanyakan pertanyaannya di Instagram klinik dokter kita di dokterkita.bandung. Oke, baik. Mungkin saya akan menyampaikan kesimpulan ya dok ya. Jadi autisme spectrum disorder itu akan gejalanya terlihat apabila anak itu memiliki di dalam tiga aspek tiga gangguan. Pertama, kemampuan komunikasi, kemudian pola-pola perilaku yang repetitif, dan juga gangguan interaksi sosial. Adapun angka di diagnosanya, sahabat kita bisa mendiagnosanya mulai dari usia 18 sampai 24 bulan atau sampai 3 tahun gitu ya dok ya. Dan sahabat kita juga bagi yang saudaranya atau anaknya atau mungkin juga ada guru, tenaga pendidik atau murid-muridnya melihat ada gejala-gejala autisme yang telah dijelaskan oleh Dr. Marte, bisa dicek melalui MCAT, tapi tidak bisa untuk mengintervensinya tidak bisa hanya melihat gejalanya aja, tetapi harus didiagnosa ada memiliki diagnosa dulu dari para ahli seperti dokter anak, dokter tumbuh kembang, dan juga psikologi tumbuh kembang. Nah, dan untuk klinik dokter kita sendiri pun sebenarnya sudah ada sahabat bisa menceknya ke dokter kami, yaitu dokter anak, dokter Marte, dan juga sudah ada di klinik dokter kita juga kembali itu. Begitupun dengan intervensinya, dan alhamdulillah di klinik dokter kita pun sudah ada intervensi terapi perilaku dok, yang perilaku ABA pun sudah ada. Ini pun menjawab pertanyaan dari Mam Afan yang tadi ya. Mam Afan juga sempat bertanya juga apakah di klinik dokter kita itu sudah ada layanan terapi dan juga ahli yang bisa mendiagnosanya. Jawabannya alhamdulillah sudah ada ya. Alhamdulillah sudah ada ya sahabat. Nah, jadi pada sahabat kita yang memiliki anak, saudara, atau sepupu atau muridnya dan sudah mencurigai adanya tanda-tanda autisme, bisa langsung datang ke klinik kami. Nah, dan akan sudah ada, karena sudah ada ahli di klinik kami dan juga sudah ada interpreternya gitu. Baik, mungkin segitu aja. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada perkataan yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, izin live ya. Mohon maaf. Ya. Iya. Enggak. Terima kasih dokter untuk waktunya, untuk ilmunya. Ya, sama-sama. Baik sahabat kita. Terima kasih kepada sahabat kita yang sudah join webinar kami. Sampai ketemu di webinar selanjutnya.